Hari ini saya mau sharing terkait soal syarat-syarat menikah dengan WN Belanda di Indonesia gitu. Mohon maaf, yang sekarang saya belum jadi share terkait apa yang harus dilakukan setelah sampai di Belanda, karena kemarin ada satu hal yang kelewat sebelum urus dokumen-dokumen untuk kesini. Gimana sih caranya untuk kita bisa ngurus dokumen pernikahan di Indonesia gitu ya. Masih ada beberapa teman gitu ya yang sering bertanya terkait dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan bagi WNA Belanda yang ingin menikah di Indonesia gitu. Nah, sebelum saya menceritakan terkait dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan, sebenarnya selain dokumen gitu, teman-teman juga perlu menyiapkan hal lain. Yang pertama itu adalah persiapan mental gitu ya, karena bisa jadi ini prosesnya mengambil waktu yang cukup banyak gitu, sehingga perlu benar-benar disiapkan jika seandainya ada kesulitan-kesulitan di tengah jalan gitu. Selain itu, yang perlu disiapkan adalah persiapan waktu karena prosesnya yang cukup panjang gitu. Jadi lumayan back and forth, baik untuk mengurus dokumennya di Indonesia maupun untuk pengurusan dokumen sendiri di Belanda gitu. Dan yang terakhir tentu saja yang juga sangat penting adalah pengurusan dokumennya. Yang pertama gitu, terkait untuk dokumen untuk WNA sendiri itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu adalah CNI atau Certificate of No Impediment, atau keterangan surat belum menikah gitu ya. Jadi intinya merangkan bahwa oh ya, statusnya bisa menikah gitu, baik itu duda atau janda ataupun yang belum menikah, intinya dia bisa menikah di Indonesia gitu. Yang kedua yang perlu disiapkan itu adalah fotokopi identitas pasangan kita gitu. Jadi kalau di sini saya WNI, pasangan saya WN Belanda gitu, sehingga yang perlu disiapkan adalah paspor calon suami gitu. Kemudian jadi dokumennya selain dokumen asli juga dokumen kopinya gitu, fotokopi paspornya. Kemudian juga diminta fotokopi akta kelahiran, dan kalau dokumen kependudukan di sini itu biasanya diberikan kurang lebih waktunya bisa digunakan itu 3 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya pernikahannya ditunda misalnya, nah itu perlu ditanyakan juga. Kalau saya muslim menikah di KUA, mungkin bisa juga ditanyakan ke KUA apakah harus spesifik gitu ya, harus maksimal 3 bulan, setelah itu nggak bisa digunakan lagi atau seperti apa, itu harus dikonfirmasikan ke KUA-nya gitu. Kemudian ada surat keterangan tidak sedang dalam status kawin gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu sebenarnya kalau yang benar-benar menerangkan bahwa calon suami bisa menikah itu hanya menggunakan CNI saja gitu. Dan di dokumen yang lain gitu sebetulnya juga menerangkan bahwa calon suami itu belum menikah gitu. Nah, ada surat domisili, waktu itu saya meminta ada surat domisili sebagai penggantinya, kan kalau kita ada kartu keluarga gitu ya, itu saya minta surat domisili gitu. Kemudian karena suami saya statusnya bujangan, belum pernah menikah, jadi nggak perlu ya akta cerai atau bukti misalnya akta kematian pasangan. Kalau yang sudah pernah menikah itu nggak perlu. Kemudian ada surat keterangan domisili, itu tadi surat keterangan domisilinya juga saya gunakan sebagai pengganti kartu keluarga, karena kan di Belanda nggak ada kartu keluarga gitu. Kemudian ada pas foto yang 2x3 dan juga pas foto yang 4x6 gitu. Dan ini untuk keterangannya, ini saya menikahnya di 2022 gitu. Jadi awalnya rencana pernikahannya 2020, tapi karena COVID jadi pernikahannya ditunda di tahun 2022 gitu. Kemudian untuk yang akan menikah di KUA itu perlu surat keterangan mualaf.
Nah, karena suami saya itu dari keluarga muslim gitu, jadi nggak ada surat keterangan mualaf. Kemudian, nama nama suami saya juga namanya masih sangat Indonesia sekali, jadi juga, mungkin saya sampaikan gitu ketika ke KUA gitu, meskipun ini paspornya paspor asing gitu, tapi dia memang dari lahir itu sudah muslim gitu. Jadi mereka nggak minta bukti lagi surat keterangan mualaf gitu. Nah, ketika ke KUA saya juga bawa saksi yang dari keluarganya gitu, jadi bisa, menyatakan atau membuktikan bahwa calon suami saya ini memang dari lahirnya sudah muslim sehingga nggak perlu surat keterangan mualaf, gitu. Nah, yang, saya akan jelaskan lebih detail adalah terkait CNI atau Certificate of Impediment itu tadi, atau yang menyatakan bahwa pasangan kita bisa menikah di Indonesia, gitu. Nah, saat itu gitu kedutaan Belanda sudah tidak mengeluarkan, surat keterangan single gitu ya, untuk warga negara Belanda yang tinggalnya di Belanda gitu. Mungkin kalau yang ketentuan dulu-dulu itu surat keterangan belum menikah bisa didapatkan di kedutaan Belanda yang ada di Indonesia, tapi di saat saya menikah itu kedutaan Belanda setahu saya hanya mengeluarkan untuk warga Belanda yang tinggalnya di Indonesia gitu. Nah, waktu itu saya juga butuh meyakinkan ke pihak KUA bahwa yang bisa mengeluarkan suratnya ini adalah dari Gemeente di Belanda dan bukan dari kedutaan Belanda yang ada di Indonesia gitu. Memang setelah didapatkan dokumennya, nanti dokumen itu perlu disahkan atau dilegalisir gitu. Nah, karena KUA itu membutuhkan bukti gitu ya, atau alasan kenapa kok eh, ini suratnya, surat keterangan belum menikahnya dikeluarkan oleh eh, pemerintah Belanda bukan dari kedutaan. Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk berkomunikasi dengan kedutaan Belanda yang ada di Indonesia melalui email gitu, sehingga saya mendapatkan bukti tertulis gitu ya. Memang sebelumnya saya sudah bertanya gitu, namun belum ada bukti tertulis melalui email, sehingga saya meng-email gitu ya pihak kedutaan, dan pihak kedutaan menjawab dengan jelas bahwa saat ini surat keterangan single itu sudah tidak dikeluarkan di kedutaan Belanda yang ada di Indonesia gitu. Selain itu juga dilampirkan ada dokumen info sheet ya, info sheet Vornemen Vornemen, saya nggak tahu benernya gimana ya, Vornemen Huwelijk gitu ya. Jadi di situ ada penjelasan sebenarnya syarat-syarat menikahnya apa, itu dokumennya dalam bahasa Belanda gitu. Nah, untuk dapat CNI, nah ini yang saya bilang prosesnya benar-benar back and forth, yang saya bilang untuk dapat CNI ini juga diperlukan dokumen kita gitu sebagai warga Indonesia untuk dibawa ke Gemeente yang ada di Belanda gitu. Jadi sebelum suami ngurus, saya juga harus ngurus dulu surat keterangan belum menikah gitu, kemudian akte lahir dan juga paspor saya. Nah, ini yang agak menurut saya juga agak lucu gitu ya, agak lucu dan memang ya agak membingungkan, karena pemerintah Belanda juga membutuhkan dokumen keterangan belum menikah saya, kemudian yang di KUA atau pemerintah Indonesia juga membutuhkan dokumen belum menikahnya suami gitu ya. Jadi prosesnya bolak-balik gitu, sehingga pada saat mengurus surat keterangan belum menikah saya waktu itu, saya memang menjelaskan gitu, ini saya membutuhkan dokumen ini untuk keperluan rencana menikah gitu, tapi nanti sebelum pernikahan kalau memang perlu diperbarui saya akan mengurus lagi gitu. Memang saya sampaikan gitu bahwa oh ya it's okay, saya ngurus 2 kali. Yang pertama untuk keperluan suami mengurus CNI-nya, yang kedua untuk keperluan benar-benar menikahnya itu saya urus sebelum menikah gitu. Nah, kemudian semua dokumen saya ini saya terjemahkan, dan saya terjemahkannya itu ke dalam bahasa Inggris, karena kalau pemerintah Belanda mereka juga menerima dokumen dalam bahasa Inggris. Kenapa saya pilihnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris saja? Karena yang jelas itu lebih murah gitu ya daripada diterjemahkan ke bahasa Belanda gitu. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Inggris.
Dan ini setelah diterjemahkan, pada saat itu belum ada ketentuan apostil, jadi harus dilegalisir gitu ya. Dilegalisir di beberapa kementerian, dan untuk jasa translatornya saya menggunakan translator yang ada di Jogja gitu. Kemudian untuk jasa legalisirnya saya menggunakan jasa legalisir yang ada di Jakarta. Karena kebetulan waktu itu saya di Jakarta, jadi untuk memudahkan misalnya mau dikirim dokumennya via aplikasi online itu akan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nah, untuk CNI sendiri gitu, jadi dokumen yang dari calon pasangan saya seperti CNI, surat domisili, akte lahir, dan paspor itu dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negerinya Belanda gitu. Nanti saya berikan linknya untuk link dari CDC untuk legalisir dokumennya, dan di KBRI di Belanda gitu. Tapi saya cek terakhir memang saat ini legalisir yang di KBRI di Belanda ini sudah tidak diperlukan karena sudah menggunakan apostil itu tadi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek terkait ketentuan apostil ini seperti apa gitu, caranya membuat akun, kemudian proses apostilnya seperti apa, itu bisa dicek gitu. Nah, untuk biaya di CDC-nya sendiri untuk per dokumen itu 10 euro gitu. Nanti teman-teman juga bisa cek ketentuan untuk legalisirnya di sana seperti apa gitu, prosesnya berapa hari. Nanti saya cantumkan gitu ya di deskripsi untuk link teman-teman yang bisa digunakan untuk proses legalisir atau mencari informasi lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya gitu yang pernah saya alami itu adalah setelah dilegalisir di CDC, kemudian diproses di KBRI di Belanda. Nah, itu saat ini sudah nggak berlaku, saat ini yang digunakan adalah apostil. Nah, kemudian setelah mengurus dokumen-dokumen tadi gitu, jadi yang pertama yang harus dilegalisir adalah CNI atau surat keterangan belum menikah. Kemudian yang kedua surat domisili, kemudian akte lahir, dan juga paspor. Waktu itu paspornya intinya paspornya dikopi terus dilegalisir gitu ya, karena waktu itu saya nggak pengen ada kekurangan, itu semuanya dilegalisir. Nah, untuk yang lain-lain seperti foto tentu nggak perlu dilegalisir gitu ya. Setelah prosesnya semua selesai, baru saya mengurus lagi dokumen untuk saya yang ada di Indonesia gitu. Nah, dokumen yang diperlukan kalau yang di Indonesia itu yang pertama surat pengantar dari RT dan RW yang mengatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Jadi sama ya, intinya surat keterangan belum menikah tapi dari RT RW dulu kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian ada formulir N1, N2, dan N4 dari kelurahan dan kecamatan. Jadi langkah awalnya adalah memang meminta surat keterangan dulu dari RT, ditandatangani di RW, kemudian dibawa ke kelurahan gitu ya. Setelah dokumennya kita bawa, nanti dari surat yang dari kelurahan, dari kecamatan itu kita bawa ke KUA gitu. Jadi syarat-syaratnya itu dibawa ke KUA. Kemudian diperlukan juga fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, kemudian data orang tua calon mempelai gitu. Kalau di Indonesia tentu pakai kartu keluarga gitu, tapi kalau suami karena ada kartu keluarga tapi di dokumen yang lain sudah ada keterangan oh orang tuanya siapa gitu, seperti di akte lahir itu kan ada keterangan orang tuanya siapa, jadi cukup dilihat dari situ gitu. Kemudian karena saya bukan anak pertama, saya nggak memerlukan buku nikah orang tua. Untuk yang anak pertama ini buku nikah orang tua itu diperlukan gitu ya. Kemudian data 2 orang saksi pernikahan dan fotokopi KTP yang bersangkutan atau fotokopi KTP saya gitu. Nah, kalau untuk saksinya waktu itu di KUA tempat saya itu dibolehkan nyusul gitu ya. Waktu itu intinya untuk mendaftar pertama kali itu berusaha dilengkapi dokumennya, tapi misalnya ada yang belum selesai gitu, kayak tadi misalnya belum tahu saksinya siapa, dokumennya itu bisa menyusul gitu. Terus untuk pas fotonya itu sama 2 kali 3 4 lembar, 4 kali 6 4 lembar gitu. Kemudian
yang penting juga gitu, karena menikah dengan warga negara asing itu diperlukan perjanjian pranikah gitu. Nah, kalau untuk perjanjian pranikah sendiri, untuk pernikahan antara WNI dan warga negara asing itu sangat diperlukan gitu. Saya juga tahunya itu mencari info dari internet gitu, dari teman-teman yang lain gitu yang menikah dengan warga negara asing. Ini memang diperlukan karena ini terkait hak kita di Indonesia gitu. Nah, pada saat itu kalau untuk biayanya sendiri untuk mendapatkan perjanjian pranikah itu sudah saya buat di tahun 2020 di tanggal awal rencana pernikahan. Itu biayanya 1.500.000 itu di Jogja gitu ya. Saya menikahnya di Jogja. Kemudian apa namanya, kalau saat ini kalau nggak salah fee-nya sudah berubah gitu ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang butuh info terkait apa isi perjanjian pernikahnya seperti apa gitu, kemudian yang penting apa saja, mungkin bisa sharing. Tapi kalau perjanjian nikah yang saya buat itu tidak ada mengatur hal yang lain selain perjanjian pisah harta gitu. Nah, kalau sekarang dianya mungkin sudah lebih dari itu gitu ya, mungkin juga ini terpengaruh dengan wilayah, bisa jadi gitu. Terus mungkin sekarang udah tahun 2024, mungkin harganya juga berubah. Jadi apa namanya, bisa jadi gitu tarifnya sudah berbeda gitu, apalagi kalau yang tinggal di wilayah lain bisa jadi juga berbeda gitu. Untuk teman-teman yang mau nikah dengan warga negara Belanda bisa juga mungkin bergabung dengan grup Facebook orang Indonesia yang tinggal di Belanda gitu, nanti bisa join dan mungkin bisa meminta informasi dari teman-teman yang lain mungkin yang tempat tinggalnya sesuai dan dekat dengan tempat tinggal teman-teman gitu. Jadi kurang lebih itu untuk proses pengurusan dokumennya. Kalau dari saya sendiri yang jelas memang butuh sabar dan butuh biaya yang cukup besar, karena seperti untuk legalisir dokumen gitu, untuk terjemahkan dokumen itu biayanya cukup mahal gitu. Dan waktu itu sempat karena beberapa kali reschedule rencana pernikahan, jadi harus mengurus juga dokumennya berulang gitu. Mungkin sekali pengurusan dokumen itu kurang lebih bisa hampir 5 juta gitu ya untuk semua proses terjemahan dan legalisir. Tapi untuk saat ini gitu, dengan adanya apostil itu saya yakin biayanya bisa ditekan dan akan jauh lebih mudah gitu. Nah, kurang lebih itu sharing saya hari ini terkait dengan mengurus dokumen pernikahan dengan warga negara Belanda. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Mungkin kalau yang menikahnya di Belanda syaratnya akan berbeda atau bisa jadi lebih mudah. Kalau dari info yang lain sih katanya syarat menikah di Belanda itu lebih mudah dibandingkan kalau akan mengadakan pernikahan di Indonesia gitu. Kalau teman-teman ada yang mau sharing informasi baru misalnya terkait gimana cara mengurus apostil gitu, atau misalnya ada yang mau cerita juga di wilayah lain syaratnya berbeda atau dipersulit itu seperti apa, silahkan boleh tulis di kolom komen. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri alhamdulillah gak ada kesulitan gitu, maksudnya seperti di KUA. Kemudian ketika mengurus syarat-syarat yang lain seperti di RT RW kelurahan itu alhamdulillah nggak ada kesulitan gitu. Dan untuk proses di KUA bayarnya sesuai dengan bayar biaya resmi yang tertera gitu, sesuai yang ditagihan, dan itu nggak ada kita diminta biaya tambahan dan yang lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah banget waktu itu biaya yang banyak habis itu memang di translasi, di legalisir, dan juga pengiriman dokumen ke Belanda gitu. Jadi waktu itu setelah saya selesai mentranslasi, melegalisir dokumen saya untuk dikirim ke Belanda, itu untuk bisa sampai cepatnya itu biayanya juga lumayan. Makanya tadi saya bilang biaya habisnya kurang lebih per ngurus dokumen yang lengkap tadi kurang lebih 5 juta gitu.
Nah, vlog saya sampai di sini dulu. Kalau nanti teman-teman ada butuh sharing terkait hal-hal lain, silahkan tulis juga di kolom komen. Nah, episode berikutnya nanti saya usahain share tentang apa yang saya lakukan pertama kali setelah sampai di Belanda. Gitu. Oke, selamat sore teman-teman. Sampai ketemu lagi.